Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana cara mengatasi kelabilan pada remaja seperti baper pada lawan jenis? Kalian yang SMP, yang SMA, yang kuliah. SMP 3 tahun, kuliah 3 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun. Total berapa tahun? 10 tahun. Selama 10 tahun itu kalian jangan ada mendekati perempuan. Stop contact, lost no contact. Ngaji jangan cuma pengajian. Buka HP sekarang, cari nama dia, delete. Buka HP sekarang, cari nama dia, www.facebook.com. Dari nama dia unfriend. Niatnya, aku berniat nawaitu buanglah mantan pada tempatnya. Ini SMP udah pacaran. Ini WA-nya masih ada. Ini masih saya simpan di HP. Ustadz, dia pacar saya yang pertama, first love. I am falling in love. Aku jatuh cinta yang pertama, Pak Ustadz. Sulit untuk melupakan dia. Terus gimana? Kami sudah ML, Pak Ustadz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kamu nggak minta jawab tanggung jawabnya sama dia? Umur kami masih 19, Pak Ustadz. Mau nikah gimana? Orang tua tidak memberikan izin. Meleleh air mata kita. Kira-kira yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Umur 19 tahun, kehormatan sudah kau korbankan. Laki-laki itu hidung belang, hidungnya belang. Na'udzubillah, na'udzubillah. Hai anak-anak perempuan, adik-adikku, tidak layak kata-kata ini kuucapkan. Kata-kata ini kasar, kata-kata ini kotor. Tapi karena, jangan salahkan saya, dia yang mancing-mancing saya. Istrinya tidak perawan, mati lampu langsung. Cerita perawan langsung mati lampu. Falahul fashu, maka laki-laki punya hak fasah untuk minta cerai. Laki-laki berhak untuk melepaskannya. Hai perempuan, jaga kehormatan kalian. Hai adik-adikku, anak-anakku yang perempuan, jaga kehormatan kalian. Jangan baper-baper, jangan pacaran-pacaran, jangan kenalan-kenalan. Nanti setelah kalian tamat, insya Allah akan datang laki-laki yang soleh akan meminang kalian, insya Allah. Ya Allah, pertemukan anak-anakku dengan anak-anakku yang soleh dengan solehah, ya Allah. Jadikan mereka para penghafal Quran, ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina. Selamatkan anak-anak muda Tenggarong dari bonceng-bonceng ini, ya Allah. Bagaimana cara supaya kita bisa cepat menghafal hadis atau Al-Quran? Begitu disebut hadis dan Al-Quran, hidup. Kalau ada pertanyaan yang agak-agak gitu nggak mau saya baca, mati lampu itu. Bagaimana cara supaya kita bisa cepat menghafal hadis dan Al-Quran? Pertama dibaca, hafal, kaji karena diulang. Ada nggak ibu yang menghafal Al-Fatihah? Ada nggak ibu yang menghafal Qul Huwallah? Nggak ada. Kenapa kita bisa hafal Al-Fatihah? Karena sering diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diulang sering.
ibu sambil pagi-pagi, ibu hamil sambil masakkan sarapan anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Masih lama lagi bu, tunggu sebentar. Qul huwallahu ahad. Mau cepat. Apa artinya? Ibu sering baca, ibu sering ulang, anaknya jadi ingat. Maka sering ulang-ulang. Quran itu sering diulang. Ustaz hafal Quran? Enggak. Di Al-Azhar kami syaratnya enggak hafal Quran. Al-Azhar S1 4 tahun. Tahun pertama 2 juz, tahun 2 2 juz, tahun 3 2 juz, tahun 4 2 juz. 4 tahun di Mesir cuma 8 juz. 8 juz. Itu pun sudah hilang. Setiap naik pesawat hilang 2 juz. Kemarin acara wisuda tahfiz Quran di Pondok Hidayatullah Bogor, Bogor. Anak yang paling cepat ngapal Quran dari Aceh menghafal Quran 3 bulan 20 hari. Hafal Quran bisa. Oleh sebab itu anak-anak kita masukkan ke pesantren tahfiz Quran. Ibu, kalau sayang sama anak, tinggalkan anak di pesantren. Sayang sama anak bukan diletakkan di ketiak. Sayang sama anak bukan diletakkan di lemari. Sayang sama anak, letakkan pesantren. Nah, aku tinggalkan engkau di sini supaya kau jadi orang. Kalau di luar mah, kau jadi hantu. Ya, kau belajar sini ya. Ibu lepas dia dengan semangat. Ibu jangan nangis. Belajar sini anak. Nanti kau jadi bupati, kau jadi gubernur, kau jadi presiden, kau jadi menteri, kau jadi orang terpandang. Nak, belajar sini, belajar. Jangan nangis. Ini banyak ibu-ibu meninggalkan anak pesantren. Anak, nangislah dia. Belajar sini, belajar. Kalau macam-macam, putus APBD nanti. Belajar. Itu. Setelah ibu keluar pagar, baru ibu nangis. Keluar pagar cari semak-semak. Ustaz enak aja ngomong. Emang Ustaz pernah berpisah? Saya 4 tahun di Mesir nggak pernah pulang, Bu. Habis itu ke Maroko 2 tahun nggak pernah pulang. Maroko. Saya cuma mau cerita bahwa saya lulusan luar negeri itu. Bagaimana caranya supaya kita bisa cepat menghafal hadis dan Quran? Kan mudah tadi. Setelah pandai baca Quran, bisa hafal Quran, kau mesti terserah mau profesinya jadi apa. Barulah kau ceramahkan kepada umat ini, naik kau ke atas mimbar menjadi khotib Jumat. Sampaikan yang benar-benar. Rukun khutbah ada 5. Yang pertama, alhamdulillah. Yang kedua, salawat kepada Rasulullah. Yang ketiga, membaca ayat Quran. Yang keempat, wasiat takwa. Yang kelima, doa. Yang tak pandai baca Quran dari khotib, tak pandai baca Quran, petantang-petantang naik ke atas. Allah berfirman, yang artinya. Rasulullah bersabda, yang artinya. Ngajak orang ke jalan Allah benar, tapi kalau menetapkan hukum, menyebutkan fatwa, mesti ada dalilnya, Quran dan Sunnah. Tadi kamu acara maulid, ya, apa dalilnya maulid itu? Jangan tanya-tanya. Tanya-tanya masuk neraka. Apa hukumnya wanita yang haid baca Quran, Pak Ustaz? Perempuan yang haid tidak boleh masuk masjid, tidak boleh i'tikaf di masjid, tidak boleh megang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh tawaf, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Saya ulang lagi, perempuan yang sedang haid. Laki-laki untuk apa Pak Ustaz? Kalian laki-laki, tapi kalian punya anak perempuan, dan kalian punya istri perempuan. Sekarang lagi tren nih punya istri laki-laki. Alhamdulillah.
Namanya kelompok kelingking ke atas. Perempuan yang sedang haid tidak boleh masuk masjid, tidak boleh i'tikaf di masjid, tidak boleh megang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh i'tikaf, tidak boleh tawaf, tidak boleh puasa, tidak boleh sholat. Nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nama pengarangnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Tapi Ustadz yang anu mengatakan boleh. Perempuan yang sedang halangan boleh dua. Pertama, perempuan yang hafal Quran mengulang hafalannya boleh. Ibu hafal Quran selama haid, maaf, menstruasi 7 hari. Kalau tidak diulang, perempuan ngapal Quran 1 hari mesti diulang 2 juz. Kalau tidak diulang 2 juz, 14 hari hilang 14 juz. Ibu berapa juz? Saya 3 juz Pak Ustaz. Juz mangga, juz melon, juz... Bukan juz itu, juz Quran. Maka ibu yang hafal Quran boleh mengulang hafalannya, tapi bukan dibaca di mulut, an zahri qalbin, dalam hati. Makanya bapak-bapak kalau ada yang lihat perempuan diam aja, ada perempuan diam aja, itu ulang hafal. Kalau dihafal, kalau nggak hafal nggak tahu lah, mungkin belanja belum turun. Dua, siapa perempuan yang boleh walaupun haid? Guru sekolah, tapi bacanya putus-putus. Anak-anak, kita baca Quran ya, ya bu. Ya ayyuha, alladzina amanu, kutiba, boleh. Itu syaratnya. Cara apakah untuk menghindari fitnah Dajjal? 3. Baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi malam Jumat, pagi Jumat, sore Jumat, siang Jumat, adha'a lahu min nur, diberikan Allah cahaya sehingga bisa membedakan mana Dajjal, mana penjahat, mana perampok, mana orang baik, mana tak baik. Baca Al-Kahfi. Ini yang ceramah ini jangan-jangan cuma pandai ngomong aja nih. Kemarin Ustaz baca Al-Kahfi, ya baca Al-Kahfi. Lama Pak Ustaz? Al-Kahfi sebentar, paling 20 menit, 25 menit baca surat Al-Kahfi. 2. Hafal 10 ayat di awal surat Al-Kahfi. 3. Sebelum salam minta jauh dari fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Itu cara menghindar dari Dajjal. Apa hukum melayat ke tempat orang meninggal sedangkan yang meninggal itu non muslim? Kita punya tetangga Konghucu, kita punya tetangga Katolik, Kristen, kita punya tetangga Hindu, lalu kita datang saat dia meninggal. Hai saudaraku, aku ikut berbela sungkawa karena bapakmu sudah meninggal, mudah-mudahan dia ditempatkan di tempat yang baik. Datang untuk sekedar bela sungkawa, hukumnya boleh, mubah, tak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau sudah terkait dengan ritual, ikut acara keagamaannya, ikut misanya, ikut doanya, itu baru tak boleh. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Jangan mentang-mentang. Ini sekarang kita sedang menghadapi kelompok yang satu ekstrim kanan. Karena dia tidak seagama dengan engkau, maka halal kau pancung kepalanya. Oh, enggak begitu. Kepala ayam yang halal dipancung, kepala orang tidak begitu. Oh, enggak apa-apa Pak Ustaz, kita kan tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia, yang penting ikut aja. Makannya ikut, minumnya ikut, nikahnya ikut, matinya ikut, hari raya. Oh, tak bisa. Yang benar itu jalan tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Memusuhi tidak, silaturahim lanjut. Makan Pak Ustaz, dia kasih makan kue, kuenya ada tulis label halal dari MUI, dibungkus plastik, silakan makan. Dia acara nikah anaknya Pak Ustaz, datang
Apa kami ucapkan? Selamat menempuh hidup baru, semoga selamat sampai ke Pulau Harapan, selamat dari pukulan ombak dan hempas domba. Foto-foto Pak Ustadz, oke, foto bersama. Habis itu makan Pak Ustadz, silakan makan. Tendanya ada Muslim food, makanan Muslim. Habis itu pulang, jangan mampir ke tempat non Muslim. Ini setelah Muslim food, mampir di tempat non Muslim. Sini. Bukan itu tempat. Enggak, saya kuahnya jadi dikit Pak Ustadz. Bisa. Jadi hubungan kita dengan saudara kita, kawan kita yang non Muslim itu boleh dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Apa hukumnya orang yang makan riba? Pinjamkan uang 1 juta, bayar 1.100.000 riba. Letakkan SK, pinjam uang, lalu kemudian dibayar 100 juta, cicil 150 juta, riba. Apa hukuman riba? 5. 1. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur nanti seperti orang bangun dari kerasukan setan. Nanti kita ini ketika ditiup sangkakala bangkit dari kubur, berdiri. Nanti ada orang yang bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Nanti kalau bapak ibu melihat ada orang seperti itu, wah, kau makan riba dulu kan? Ini rentenir. Rupanya kita lebih parah pula dari itu lagi. 2. Uang riba dibawa pergi ke Makkah, pergi haji, pergi umroh. Duit riba. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, hajimu mabur. Kenapa? Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang riba. Pantesan Pak Haji itu nggak ada perubahan Pak Ustadz. Dulu sebelum berangkat haji pakai celana pendek, sekarang nggak pakai celana sama sekali. Gara-gara uang riba. 3. Uang riba diberikan ke masjid. Sedekah. Innallaha thayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci. Duit riba tak diterima Allah. 4. Duit riba dimakan. Mana ada orang makan duit Pak Ustadz? Makannya tetap lontong sayur, cuman dibeli dari uang riba. Begitu dimakan lontong berubah menjadi darah. Sepiring lontong jadi setetes darah. Darah masuk ke dalam badan jadi daging. Daging membalut tulang belulang. Ketika ditimbang di akhirat, Abdul Somad beratmu 50, yang halal 10 saja. Yang 40 riba, dicelupkan ke neraka jahanam. Na'udzubillah. Tiap hari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Selamatkan kami dari neraka. Kenapa? Gara-gara makan riba. 5. Apalagi hukuman orang makan riba? Nah, mamam ya, mam. Sepiring bubur ayam riba kau suapkan ke mulut anakmu, masuk ke dalam badan menjadi setetes darah, darahnya masuk ke jantung, dari jantung menyembur naik ke otak, otak anakmu jadi hitam. Gara-gara apa? Makan riba. Ayatnya nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin, ibu kalau ngelihat ada bayi kecil baru umur seminggu, 2 minggu, sebulan, nampak kepalanya bergerak-gerak, melanggar bergerak-gerak. Itulah dia nasiyatin. Orang kita nyebutnya ubun, bukan ubur-ubur, bergerak, ubun. Nasiyatin, ubun, kazibatin, pembohong, khati'atin, penipu, pendosa. Loh, yang berdosa kan tangannya.
yang berdasarkan kakinya. Kenapa disebut ubud-ubudnya? Karena ternyata mata, tangan, kaki diperintahkan oleh otak anak kita hitam gara-gara kita yang mengasih dia makan riba. Lalu apa kata orang? Kenakalan remaja. Bukan nakal remaja, kenakalan bapaknya gara-gara menyuapkan makan riba. Anak-anak muda, nanti kalau bapak kalian marah, kenapa kau nakal sekali? Aku cuma 50% pak, bapak yang nakal. Masih aku makan riba. Udah, kalian udah tahu jawabannya kan? Ustadz, saya nanya, apa tanggapan Ustadz tentang aksi 212? Saya nggak datang. Seandainya saya datang aksi 212, apa kata orang? Oh, lihat tuh, ramai kan jamaah Ustadz Somad. Habib Rizik nggak ada, Ustadz Somad nggak ada, Ustadz Arifin Ilham nggak ada, Agim nggak ada. Lalu siapa yang menggerakkan itu? Wallahu a'lam bishawab. Oh, ini nanti kita takut, ini nanti radikal, ini nanti hancur, ini nanti banyak. Tidak ada sampah berserakan, tidak ada rumput yang tumbang. Orang hanya sekedar ingin datang, berzikir, mendengarkan tausiah. Ternyata ditulis oleh koran Cina. Ada yang ngirim ke saya koran bahasa Cina. Ya, cincai lah. Ternyata masuk di TV Al Jazeera. TV Al Jazeera dari Qatar memberitakan, kata dia apa? Sholat teramai di dunia Makkah ketika musim haji dipatok kuota pemerintah Saudi Arabia hanya 4,7 juta orang. Tapi itu menurut perhitungan bisa 11 juta tanpa ada kerusuhan. Unjuk rasa di Menara Eiffel, sampah berserakan. Menara Eiffel, peradaban Prancis yang tua, Napoleon Bonaparte. Ini tidak ada kerusuhan, tidak ada penyebaran nasi bungkus. Oh, ini orang datang karena nasi bungkus Pak Ustaz. Gimana nasi bungkus? Tiket dari Padang 5 juta Febri. Ente yang nuduh kami datang nasi bungkus, kami beli tiketnya 5 juta mas bro, kata dia. Ustaz kenapa nggak datang? Saya punya jadwal ceramah. Jadwal ceramah saya nggak pernah tahu kapan maulid, kapan reuni 212, kapan. Yang penting asal ada orang undang saya datang. Jadi kalau kami mau ngundang Ustaz ke Tenggarong kapan? Oktober 2020. Saya tidak pernah ngecek yang ngundang siapa, apakah Pemda, apakah gubernur, apakah bupati, apakah musola. Yang penting asal kosong saya isi, asal kosong saya isi, asal kosong saya isi. Gak pernah disurvei, gak pernah ditanya. Pas datang rupanya MDA. Benar, pas datang rupanya musola. Nah, tak pernah saya permasalahkan. Kenapa Ustaz jelaskan ini? Supaya jangan ada fitnah di antara kita. Pak Ustaz, saya mau nanya, apa hukumnya menyebarkan berita di sosmed yang tidak tahu kebenarannya? Itu namanya hoax. Hoax, Pak Ustaz, terserahlah mau hoax, mau hoax. Kita hanya boleh menyebarkan hak. Wa tawasau bil hak. Jangan rubah jadi watawasau bil haq. Sebarkan kebenaran. Kalau mau menyebarkan berita, yang pertama, yakinkan bahwa dia bermanfaat buat kita. Yang kedua, yakinkan dia tidak mengejek agama orang. Yang ketiga, yakinkan dia tidak menjelekkan orang sehingga menimbulkan fitnah. Yang keempat, yakinkan dengan menyebarkan itu kita dapat pahala dan amal soleh. Kira-kira kalau nanti rekaman ini diupload oleh adik-adik kawan-kawan ibu kameramen, dimasukkan ke www.youtube.com, lalu di-share, itu hak apa hoax? Hak, kebenaran. Gimana cari di YouTube nanti ceramah malam ini Pak Ustaz? Mudah saja, www.youtube.com, tulis di search Somad Tenggarong, dapat videonya insyaallah. Jangan cari sekarang, belum diupload. Jangan suka menyebarkan.
Jangan tebarkan ujaran kebencian, hate speech. Jangan sebarkan berita hoax. Jangan termakan money politik. 3 pesan di mana-mana. Jangan tebarkan ujaran kebencian, hate speech. Jangan sebarkan berita bohong, hoax. Jangan tebarkan money politik. Tapi mari jaga pileg dan pilpres yang aman, damai, dan sejahtera. Siap? Jangan korbankan masa depan bangsa hanya karena permusuhan, hanya karena kepentingan sesaat. Kita sudah lama punya kerajaan. Kutai lama sebelum Islam datang. Kapan kerajaannya? 1300 Masehi, sebelum Islam datang. Orang Kutai Kartanegara, orang Kutai lama, orang Tenggarong sudah punya kerajaan. Orang Tenggarong bukan yang hidup di pokok kayu. Orang Tenggarong bukan orang hidup dengan binatang. Sudah punya peradaban. Kapan? 700 tahun yang lalu, sebelum Islam datang. Kerajaan Hindu sudah ada. Datang ulama mengajarkan tauhid, la ilaha illallah. Jangan rusak peradaban ini hanya karena kepentingan sesaat. Tapi insya Allah umat Islam umat yang cerdas, umat Islam umat yang rahmatan lil alamin. Ustadz, apa hukumnya membudidayakan sarang walet? Sarang walet itu air liur, air mata, air telinga, atau air kencing? Air liur. Pakat ya, air liur ya. Ngences walet. Nah, sekarang kita bahas tentang hukum air liur. Kalau ada gelas, gelas itu terbuka tutupnya, tiba-tiba datang kucing. Apakah air gelas itu boleh diminum? Boleh. Kata Nabi, tawafun. Karena binatang itu, gelas kucing itu hanyalah binatang yang berkeliaran-keliaran. Daging kucing boleh nggak dimakan? Enggak. Jangan kalian makan sate kucing. Habis kalian makan, mengeong kalian. Mas, eong. Daging kucing haram dimakan. Tapi kalau kucing menjilat gelas, ada airnya, airnya tidak haram. Apa pelajaran dari sini? Bahwa sedangkan kucing yang tak boleh dimakan pun air liurnya tidak haram. Tapi jangan gara-gara ini kalian tampung air liur kucing. 2. Ketika Nabi sedang ceramah, tiba-tiba onta menjilat bajunya. Nabi sedang kultum, ada onta di belakang. Onta menjulurkan lidah, menjilat bajunya. Baju yang bekas air liur onta Nabi itu Nabi pakai untuk sholat, menunjukkan air liur onta tidak najis. Itulah dalil ulama mengatakan air liur walet tidak najis berdasarkan 2 hadis tentang air liur kucing dan air liur onta. Tapi kan itu air liur onta, bukan air liur walet. Onta kan nggak bisa terbang, walet kan bisa. Ini bukan masalah terbang nggak terbang. Ini masalah air liur hewan halal. Air liur onta kan nggak dimakan Pak Ustadz. Kias, Quran, hadis, ijma', kias, analogi. Itu dalil air liur walet halal. Lalu kenapa ada Ustadz yang mengharamkan? Ustadz yang mengharamkan air liur walet, kata dia, kotoran walet bercampur dengan air liur, maka air liur menjadi mutanajis. Dia bukan najis, dia suci berubah jadi najis gara-gara bercampur. Karena sampai sekarang walet belum punya WC umum. Ini orang yang ngomong gini nggak ngerti Pak Ustadz. Akhirnya dipasanglah CCTV di kamar walet. Dilihat gimana walet memasang sarang. Coba tengok rekaman CCTV walet buat sarang. Ketika dia terbang dari laut, diambilnya buih-buih laut, lalu kemudian dibuatnya sarang. Ternyata tidak bercampur dengan tainya. Ternyata sarangnya itu dia patokkan ke tepi dinding, lalu kemudian jadi
tainya di belakang, di depan. Kecuali setelah dia buat, lalu buat yang tainya di situ. Maka bercampur antara tai dengan air liur. Lihat fatwa Majelis Ulama Indonesia, air liur walet halal. Lalu kenapa banyak orang mengharamkan marah? Bukan air liurnya, sarang waletnya dibuat di tengah masyarakat. Masyarakat nggak bisa tidur karena waletnya bunyi terus, dan yang berbunyi itu bukan walet, kaset walet. Banyak walet yang tertipu, disangkanya suara cewek. Pas datang, CD kata walet. Kalau mau buat sarang walet, buat di tepi hutan, buat gedung yang tinggi, tidak mengganggu masyarakat, supaya rezekinya barokah. Supaya rezeki barokah, keluarkan zakat dari hasil penjualannya. Setelah dijual, keluarkanlah zakat 2,5%. Kalau dapat saya hasilnya 100 juta Pak Ustadz, 2,5 juta. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua punya uang masing-masing 100 juta. Dari bunyi aminnya banyak yang nggak yakin. Mudah-mudahan Bapak Ibu punya duit 100 juta. Begini nampaknya. Duit kita nggak bisa nilai dari muka orang. Ada hitam, pesek, pendek, tengok duit banyak. Ganteng, putih, tengok duit 2.000 perak. Bapak Ibu punya duit hasil dari panen walet 100 juta. Keluarkan zakat 2,5 juta. Dapat 1 miliar Pak Ustadz, keluarkan zakat 25 juta. Kita belikan. Kemana kami salurkan Pak Ustadz? Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya tidak ada tanya tadi Pak PLT Bupati berapa zakat di Kutai, saya tak tanya. Saya mau bawa berita dari kampung halaman saya, namanya Kabupaten Siak. Zakatnya 1 tahun 10 miliar. Kabupaten Siak. Kutai Kartanegara APBD nomor 1 di Indonesia. Nomor 2 Bengkalis, Riau. Siak tak nomor berapa, tapi zakatnya bisa banyak. Dari mana zakat bisa banyak terkumpul? Karena dikeluarkan peraturan daerah, PNS, ASN, guru, BUMN bayar zakat potong atas. Ustadz Somad ceramah, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Pas dihitung 1,2 M, nggak naik-naik. Saya mundurkan diri. Saya tim sosialisasi zakat provinsi 5 tahun di situ. Zakat cuma 1,2 M. Bupati nggak pernah ceramah, diam aja. Bisa 10 M. Kok bisa masyarakat bayar zakat? Ternyata bukan lewat ceramah, tapi lewat 10 M. Kira-kira mana yang efektif? Pejabat atau ustaz? Ragu kan? Nanti mau dibilang pejabat, ustadz tersinggung. Mau dibilang ustadz, pejabat tersinggung. Ustadz menceramahi umat dari bawah, yang punya kekuasaan dari atas. Mudah-mudahan lahir DPR wakil rakyat yang mengeluarkan perda zakat potong atas. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Saya mau caleg nih Pak Ustadz. Mantap, mainkan. Apa pesan Pak Ustadz? Kalau kau duduk nanti di sana, DPR kota, DPR provinsi, DPR kabupaten, DPR RI, DPD, keluarkan perda zakat potong atas. Yang kedua, masukkan pendidikan agama di SMP dan SMA, Quran hadis, bahasa Arab, sejarah Islam, akidah akhlak, fikih. Kalau kau duduk di sana, keluarkan perda busana muslimah bagi perempuan muslimah. Yang non muslim tak usah kita ganggu. Gimana, setuju? Yang saya tanya caleg yang sedang nelpon saya tadi, ini kan teleponnya belum putus nih. Saya ulang, kita ulang lagi ceritanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana Pak Ustadz, saya mau mencaleg ini. Oke, mainkan, lanjut. Siap Ustadz dukung saya? Saya tak bisa dukung, kamu gemuk, saya kurus. Bukan itu Pak Ustadz.
Apa saran Pak Ustadz kalau saya mencaleg? Oke, lanjutkan. Tapi kalau kau duduk nanti di sana, kalau kau menjadi anggota legislatif, yang pertama, kau keluarkan perda zakat potong atas. Yang kedua, masukkan 5 pelajaran agama ke sekolah SMP dan SMA. Fikih, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, Quran hadis. Yang ketiga, keluarkan perda berbusana muslimah supaya terjaga perempuan-perempuan solehah-solehah. Gimana? Siap? Ini. Oke Pak Ustadz, insya Allah Pak Ustadz, alhamdulillah dia pun mencaleg. Sudah 5 tahun, nggak pernah nelpon lagi. Entah duduk, entah terduduk. Kita doakan supaya caleg-caleg kita, supaya yang pro kepada ajaran Islam, yang memperjuangkan yang baik-baik, supaya mereka diingat. Kalau yang ngaji nggak nyoblos, yang maulid nggak nyoblos, yang yasinan nggak nyoblos, yang sudah sholat nggak nyoblos, yang puasa sunat nggak nyoblos, ibu-ibu yang sudah wirid nggak nyoblos, kalian nggak nyoblos. Sedangkan yang komunis nyoblos, yang liberal nyoblos, yang homo nyoblos, yang lesbi nyoblos, yang mabuk nyoblos, yang sakau nyoblos. Jangan heran akan naik DPR pecandu narkoba karena yang nyoblos orang sakau. Tapi kalau orang baik-baik ini, insya Allah akan lahirlah wakil-wakil rakyat yang baik-baik. Amin. Usaha dari kita, doa, tawakal kepada Allah. Saya mulai tadi jam 9, sekarang sudah jam 10.40. Kita sudah bersama selama 100 menit. Mudah-mudahan 100 menit kita ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita. 100 menit di game online, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram juga.